Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darin amin ila an qala wa idza tasaddaqta fabda bi aqaribik wa arhamikal fuqara wa jiranikal muhtajin fa innahum awla bihim min ghairihim وثواب في الصدقة عليهم أكثر وأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. وقال عليه الصلاة والسلام المتعدي في الصدقة كمانعها. ومن التعدي أن تعطي صدقاتك للأجانب والأباعد وأنت تعلم أن أقاربك وجيرانك أحوج إليها إلى آخر ما قال رضي عنه وأرضاه. Wa idza tasaddaqta, apabila kamu bersedekah, fabda, maka mulailah bi aqaribika, dengan kerabat-kerabatmu, wa arhamikal fuqara, dan orang-orang yang memiliki kaitan darah denganmu, yang mereka tadi orang yang fakir, wa jiranika, dan juga tetanggamu, al-muhtajina, yang mereka membutuhkan, fa innahum, bahwa sesungguhnya keluarga, kerabat, tetangga yang fakir, aula, lebih utama, bihi, dengan sedekah kita, min ghairihim, daripada selain mereka. Wathawabu, adapun pahala, fis sadaqah, di dalam bersedekah, alaihim, atas mereka, keluarga, orang-orang yang ada hubungan kerabat, kemudian tetangga yang mereka orang yang membutuhkan kepada sedekah, akthar, lebih banyak, wa a'zam, dan lebih besar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, as-sadaqatu, adapun sedekah, alal aqaribi, kepada keluarga yang dekat, sadaqatun wasilah, dapat pahala sedekah plus dapat pahala menyambung hubungan. Jadi masih kita di dalam pembahasan tentang masalah sedekah. Apabila kita ingin bersedekah, kata beliau, maka yang paling pertama kita cari untuk menjadi sasaran sedekah kita adalah orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan kita. Entah itu paman kita, entah itu acil kita, atau itu sepupu kita, atau keponakan kita, apalagi itu mungkin saudara kita. Semakin dekat hubungannya dengan kita, maka semakin besar hak mereka untuk menerima sedekah kita. Kalau seandainya sudah orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan dia, alhamdulillah banyak yang sudah terpenuhi. Sudah juga yang kada mampu disedekahinya juga sudah. Maka kemana lagi? Seandainya masih ada lagi uangnya untuk bersedekah lagi, maka sasaran yang kedua adalah tetangga. Itu sasaran yang kedua tuh. Mana yang paling dekat rumahnya dengan kita? Tetangga itu yang ada di sebelah rumah persis, bahkan dikatakan yang masih jauh 40 rumah dari rumah kita, itu masih bagian daripada jiran kita atau tetangga kita. Jadi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itu semuanya masih bagian daripada apa? Daripada tetangga kita. Ya. Jadi yang pertama kalau hendak bersedekah itu siapa tadi? Keluarga. Tahu kita, keluarga kita ada yang membutuhkan dengan sedekah, maka jangan bersedekah dengan yang lain. Rugi. Kenapa rugi? Karena pahalanya lebih ganap. Pahala lebih besar. Hendak nang apakah ini modelnya keluarga kita tadi itu? Kalau nya kada mampu, nya kada bebaras, masa hendak dibiarkan? Walaupun kelakuannya kita kada ketuju misalnya.
Cuman kalau inya tadi itu memang orang yang fuqara, orang yang kada mampu, ya harus apa? Harus disampaikan tadi. Sedekah tadi itu. Bila sudah tadi keluarga tadi sudah kita bari, masih ada lebihannya, maka tetangga. Makin dekat rumahnya dengan kita, makin haknya dia lebih besar untuk menerima kebaikan kita daripada orang lain. Tangga itu hati-hati. Ya. Seringkali kita diingatkan. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis beliau menyatakan, la yazalu Jibril, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Malaikat Jibril itu senantiasa selalu mengingatkan saya untuk berbuat baik dengan tetangga. Tiap kali turun malaikat Jibril itu membawa wahyu apa aja, mesti kada pernah ketinggalan mengingatkan, wahai Muhammad, tetangga ya, hati-hati jangan disakiti. Tiap kali turun. Selalu seperti itu, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, sampai aku menyangka, kata Rasulullah, jangan-jangan tetangga ini kena bila aku mati dapat warisan juga. Saking Allah tuh menyuruh supaya berbuat baik dengan tetangga, jangan sampai berbuat buruk dengan tetangga itu. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya muliakan tetangganya. Dihormati, jangan diganggu, ya jangan sampai tetangga tadi itu kena keburukan kita. Apalagi bukrinah membuang sampah di muka rumah tetangga. Aduh, hati-hati, berbahaya itu. Kada boleh. Jangan kita tuh berbuat sesuatu yang sampai menyakiti orang-orang yang ada di sebelah kita, tetangga kita. Jadi mereka yang perlu pertama diperhatikan, oh ada kita, tetangga kita ternyata ada yang kurang mampu. Itu dulu ya yang diutamakan dibari. Kita bersedekah dengan saudara kita yang ada di luar daerah atau ada di luar negeri, misalnya di Palestina misalnya, bagus, luar biasa. Tapi kalau kita tahu dulu tetangga kita ada yang kelaparan, atau mungkin ada di antara tetangga kita yang besok nih malam ini gelisah. Kenapa? Ujar orang yang bisi rumah, bila esok pian belum bayar sewaan nih, pian mau kada mau keluar. Ya, mau kada mau pian cari rumah sewaan lain. Tahu kita ada tetangga kita yang kayak itu nah. Kemudian kita bersedekah ke Palestina sana misalnya, bukan kada bagus. Baik. Cuman ini yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita, sedekah kita. Atau umpamanya kita bersedekah jauh-jauh, sekalinya kita tahu orang yang di dekat dengan kita atau 3 rumah dari kita gelisah malam. Kenapa? Isuk ditagih oleh sekolah, anaknya belum bayar SPP 3 bulan misalnya. Tahu kita. Atau misalnya kita nyaman kanyang, ada rupanya orang di sebelah rumah kita atau tetangga kita yang kada bebarasnya malam itu. Ya. Kemudian kita bersedekah ke lain, ke jauh. Ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadi mereka yang paling berhak dulu, terutama yang mana rumahnya paling parak dengan kita. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innali jaratain. Ya Rasulullah, ujar Sayyidatina Aisyah, ulun bisi 2 tetangga. Faila ayyihima uhdi. Kira-kira dari 2 tetangga ulun itu yang mana ulun beri hadiah bedahulu. Masalahnya nih hadiahnya cukup 1 aja. Amun hadiahnya banyak, ya 2-duanya diberi pastinya. Ini hadiahnya cukup kasan 1 aja. Kira-kira yang mana yang duluan ulun bari? Ujar Nabi SAW, ila aqrabihima minki baba. Yang paling parak pintunya dengan pintu rumahmu itu yang lebih berhak dapat hadiahmu. Yang mana yang paling dekat pintunya, artinya paling dekat jarak rumahnya dengan rumah kita, itu orang yang paling berhak untuk dapat kebaikan kita. Nah itu. Maka diingatkan oleh beliau di sini.
Sudahlah mereka orang yang paling berhak. Kalau kita beri justru pahala kita jauh lebih besar ketimbang bersedekah dengan orang-orang selain mereka. Ini dengarkanlah. Ini hadis Nabi ini. Ya. Ujar Nabi dalam hadis apa? Ma'aman Nabi. Tidak beriman kepadaku, ujar Rasulullah. Bahaya nih. Orang itu tidak beriman kepadaku, ujar Nabi. Siapa? Man bata syab'an, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Sedangkan ada tetangganya yang kelaparan dan dia tahu, ini kada tahu-tahu. Hati-hati. Kita nih kenyang parut. Wah, Masya Allah, malam makan. Tidur kita malam, melewati malam kita, dalam keadaan kita tahu ada tetangga kita itu belum makan. Kada bebarasnya, anaknya nangis saja semalaman, kasihan kelaparan. Tahu kita biarkan aja. Ini orang jar Nabi kada beriman dengan aku orang nih. Hati-hati. Ya. Jadi tetangga jangan main-main. Ini orang tidak beriman denganku. Di dalam riwayat yang lain, ya, kam min jarin yata'allaqu bi jarihi yaumil qiyamah. Berapa banyak kena di hari kiamat, ujar Nabi, orang yang digelantungi oleh tetangganya. Ini di hari kiamat dihisab dan segala macam sudah nih. Sekalinya sudah beres dihisabkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukannya langsung menuju surga, malah banyak yang bergantung dengannya. Sekali dilihatnya bergantung siapa? Tetangganya semua. Tetangganya bergantung lah. Kadang kau bergeraknya digantungin oleh tetangga tadi. Kenapa bisa seperti itu? Tetangganya berkata yang bergantung tadi, ya Rabb, hadza aghlaqa babahu duni. Ini orang ketika di dunia, inya nyaman aja hidupnya, inya berlebihan aja. Tapi ulun tetangganya yang kada sing makanan, yang kada ada baras, kada pernah tahu-tahunya. Famana'ani ma'rufahu, malah dia menutup pintu. Kalau melihat muha ulun menuju rumahnya, tutupnya lawang. Lah kasih madahi bininya, tutupi lawang itu berhutang aja ke sini kena itu. Nah, padahalnya ada aja mamanya mau utangnya itu. Nah, lain pangnya sakit juga hidupnya. Ada aja mau ingat 10 sekilo-kilo baras saja mungkin ada aja itu. Cuman saking kada maunya suruh anaknya lah kasih tutupi lawang atau padahi abah kadada. Padahi mama kadada. Ini karena digantungi oleh tetangganya kan. Digantungi. Fa'aghlaqa babahu duni, dia mengunci pintunya tanpa menghiraukanku. Famana'ani ma'rufahu, maka dia mencegahku daripada kebaikannya. Sudah inya kada diherani melihat pulang si tetangga yang kada diherani tadi ikam bersedekah ke orang Jawa sana, kada hancur ke hatinya itu. Itulah sebabnya kenapa Imam Syafi'i mengatakan zakat itu kada boleh dipindah. Kan kalau kita belajar fikih itu kada boleh memindah zakat. Ya, di mana kita begawi berusaha di situ kita berzakat fitrah. Jangan kita begawi di sini berzakatnya di Jawa misalnya, atau berzakat fitrah di Sulawesi. Itu dalam madzhab Syafi'i pendapatnya mu'tamad tidak boleh. Ya, kada boleh. Kada sah zakatnya. Kenapa? Karena orang yang tinggal di sekitarnya itu tahunya begawi, itu yang berharap dapat zakatnya. Ini tahu nih orang nih bisa usaha, ya otomatis tetangganya berharap mudahan aku dapat zakat sidin ini. Sidin ini zakatnya banyak nih, ya zakatnya pasti ada. Sekali ditakut mana para kaya raya dah kada ada zakatnya nih. Kayak aku nih pengen kada berzakat ke Pak Haji, oh sudah aku berzakat di sana nah. Di kampung sana aku kirim aja duitnya. Ya Allah, hancur hatinya. Ini yang berharap karena kita begawi di situ, kita berusaha di situ, orang situ yang berharap zakat kita, kebaikan kita beri zakat ke lain. Ujar Imam Syafi'i kada sah zakatnya tuh. Naqluz zakah tuh kada boleh dalam madzhab Syafi'i lah, walaupun karena Syekh Abdullah bin Musa bin Ojail memperbolehkan. Tapi dalam pendapat Syafi'i yang mu'tamad itu kada sah. Tidak apa? Itu alasannya tuh.
Makanya Jasidin yang didahulukan keluarga yang parah, kemudian tetangga bersedekah itu. Jadi bersedekah itu ada ilmunya juga. Bukan sekedar wah harat mengeluarkan duit kemudian sana sini, tapi ilmunya kedada karena tahu orang di sebelah kelaparan, orang di sebelah hendak diusir dari rumah sewaan, orang di sebelah anaknya belum bayar SPP segala macam, dilingkau. Tahu dilingkau lah, dilewati. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, al muta'addi fi shadaqah, orang yang melingkau dengan sedekah itu kama ni'iha, sama halnya nanti orang kada bersedekah. Melingkau tadi, orang di dekatnya perlu tapi ya bersedekah ke jauh, ini melingkau namanya. Orang yang melakukan ini ujar Nabi sama halnya kada bersedekah, kada dapat pahala apa-apa. Sedekahnya tidak sah, tidak diterima, mardud, ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minat ta'addi, dan termasuk bagian daripada ta'addi, an tu'tiya sadaqatika, kamu memberikan sedekahmu lil ajanib, kepada orang lain, wal aba'id, dan orang-orang yang jauh, wa anta ta'lam, sedangkan kamu tahu, an aqaribaka, bahwasannya kerabatmu, wa jiranaka, dan tetanggamu, ahwaju ilaiha, lebih berhak untuk menerimanya, tapi kamu masih memilih sedekah yang jauh. Nah, penyakit kita itu bang, penyakit kita haus pujian, ya. Penyakit kita tuh haus pujian. Banyak orang berpikir kalau membari keluarga, membari karena tapi dipuji, baik membari orang nyata pujiannya dikisahkan ke sana kemari. Jadi mending membari orang aja pada membari si anu. Nah ini luputnya di situ. Membari duit orang banyak. Kenapa pian bari si anu tuh, nah sepupu pian tuh kesian badarnya, sakit badan hidupnya, anu malas aku membarinya, ku bari duit karena suah berterima kasih. Nah ini ngalihnya kita bersedekah berharapnya berterima kasih, kada perlu, Allah aja yang membalas itu. Baik aku membari si anu tuh, nah biarnya jauh tapi nya bila dibari terima kasih luar biasa, doanya luar biasa, itu lain urusannya itu. Itu lain urusannya, tetap yang berhak yang ini. Walaupun dia kada berterima kasih, walaupun dia kada beradab dengan kita misalnya, ya, walaupun ini kita bari tapi nya sombong kada tahu-tahu, itu lain urusannya itu. Tetap dia yang berhak menerima sedekah kita, titik. Walaupun yang jauh tadi itu pandai berterima kasih, yang jauh tadi itu pandainya menghargai pemberian sedekah kita, tetap secara hitung-hitungan yang kerabat yang dekat ini tadi, ini yang berhak menerima sedekah kita. Jadi bersedekah itu jangan berharap diterima kasih, bari-bari aja. Nanti apakahnya sikapnya dengan kita, haknya dia untuk kita sedekah, untuk kita sedekahi. Nah kemudian ilmunya ada nih, ya, ilmunya dari Siti Aisyah nih. Kalau pian bersedekah, kemudian pian didoakan orang, ya. Kadang-kadang kita membari lah, ada orang yang minta-minta kita bari, itu doakannya, makasih, mudah-mudahan pian naik haji misalnya, mudah-mudahan pian murah rezeki, mudah-mudahan pian sehat, mudah-mudahan pian afiat. Itu kalau orang mendoakan pian karena pian bersedekah denganinya, itu jangan sampai pian telat mendoakan balik, ya. Doakan balik. Oh nggih, mudah-mudahan pian murah rezeki juga, mudah-mudahan pian naik haji juga, mudah-mudahan pian sugih juga misalnya, mudah-mudahan pian sehat juga, cepat-cepat doakan balik. Kenapa? Karena kata Siti Aisyah, kalau kita kadang mendoakan balik, maka pahala sedekah kita itu, yaitu pangbalasannya, doanya itu aja. Kada dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya supaya pahala sedekah kita tetap kita hasilkan, tidak hanya dibalas dengan doa oleh si fakir miskin tadi aja. Caranya ujar Siti Aisyah, bilanya berdoa kita doakan balik. Jadi doa dengan doa ini ya balasannya. Sedekah kita tetap naik pahalanya ke sisi Allah. Jadi kayak itu caranya. Bila kita bersedekah, orang banyak tuh kita bersedekah, orang banyak mendoakan. Makin banyak nilai sedekah pian, makin panjang doanya tuh biasanya. 2.000 mudahan pian murah rezeki, 10.000 mudahan pian murah rezeki naik haji,
20.000 mudahan pian murah rezeki naik haji usaha lancar. Kan gitu manusia biasanya. Ya, 100.000 mudahan pian murah rezeki naik haji usaha lancar kawin pulang. Nah, ini yang bahaya nih. Doa terakhirnya ini yang bahaya itu. Makin ganal biasanya makin panjang itu doanya. Nah, balas doa itulah kasih. Dengan doa kita juga untuk seorang tadi, biar doa ketemu dengan doa, pahala sedekah tetap naik dan kita hasilkan dari Allah Subhanahu. Itu caranya gitu. Jadi jangan pian pas bersedekah dan pian paji pian naik haji pun ini ya sudah. Jangan. Karena pian itu aja yang pian dapat. Pahala sedekah dari Allah karena terbentur dengan itu, dengan doa dengan doa itu. Apalagi Bu Kurina, ya doakan aku panjang-panjang misalnya. Nah ini kada paham berartinya. Ini tahu sedekah tapi kada ngerti cara bersedekah, gitu. Nah, jadi kalau ada orang mendoakan dengan sedekah pian, doakan balik segera, doakan dengan doa yang sama minimal. Kalau kau lebih panjang doa pian daripada doa orang yang pian sedekahi tadi itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kita yang mereka kesusahan, yang mereka kurang mampu. Allah berikan rasa peduli dan sikap solidaritas di dalam hati kita agar kita bisa mudah di dalam berbagi dan peka terhadap keadaan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, zikir kita, sedekah kita, i'tikaf kita, bacaan maulid kita, sholawat kita, syair-syair kita dan seluruhnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah yang kita pakai sampai ke majelis ini Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita, diangkat derajat kita oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.